jumlah saudara saya 2 orang. Saya anak pertama, kemudian, adik saya, cewek, juga alhamdulillah kami berdua lulus sebagai CPNS yang baru, dan saya sekarang ditempatkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Jabatan Analis Pengaduan Masyarakat pada Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kominfo di mana saja Anda berada. Kali ini kita bertemu kembali di channel YouTube Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana pada pertemuan kita pada hari ini masih seputar Kominfo Indragiri Hulu, yang mana narasumber kita kali ini kita hadirkan masih di internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu. Kali ini saya bersama rekan saya, Saudara Ilham Akbar. Selamat siang, Ilham Akbar. Ya, selamat siang, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat-sehat saja ya. Ya, sehat, Pak. Baik, Sobat Kominfo, kali ini tema kita seputar penerimaan CPNS, yang mana Saudara Ilham Akbar ini merupakan CPNS yang baru saja lulus, yang ditempatkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Kali ini kita akan berbagi-bagi tips ataupun bercerita seputar pengalaman-pengalaman dari Saudara Ilham Akbar dalam rangka mengikuti tes PNS ini, mulai dari pendaftaran sampai akhirnya diterima sebagai calon pegawai negeri sipil pada Diskominfo Kabupaten Indragiri Hulu. Kali ini sebelumnya saya minta kepada Saudara Ilham Akbar untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sobat-sobat Kominfo yang mungkin saat ini juga sedang menyaksikan siaran channel YouTube Diskominfo Kabupaten Indragiri Hulu ini. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar. Saya lahir di Kelayang, tepatnya di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 26 Mei 1996. Saya berjumlah dalam keluarga saya jumlah saudara saya 2 orang. Saya anak pertama, kemudian adik saya cewek, juga alhamdulillah kami berdua lulus sebagai CPNS yang baru, dan saya sekarang ditempatkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Jabatan Analis Pengaduan Masyarakat pada Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik. Selanjutnya adik saya itu lulus sekarang dan dinasnya di Kantor Camat Kelayang pada Jabatan Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pendidikan saya dimulai dari SD, yaitu di SD 005 Lubustara, Desa Lubustara, Kecamatan Rakit Kulim. Kemudian lanjut memasuki tahap SMP, yaitu
di SMP Negeri 2 Kelayang, Kecamatan Kelayang. Kemudian lanjut lagi ke SMA, yaitu di SMA Negeri 1 Kelayang, Kecamatan Kelayang juga. Terus saya melanjutkan pendidikan perguruan tinggi saya di Universitas Riau pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, dimulai masuk tahun 2014 dan alhamdulillah wisuda pada Oktober 2018. Oke, itu tadi mungkin Sobat Kominfo sekilas biodata terkait dengan narasumber kita pada kali ini. Nah, sebelumnya kami mungkin akan bertanya-tanya tentang uh, keluarga dulu lah terkait dengan kelulusan Ilham Akbar ini yang sepasang ya, kakak beradik ya, sama-sama lulus di CPNS di Kabupaten Indragiri Hulu gitu. Sebelumnya kami mungkin ingin bertanya, orang tua apakah sebagai pegawai negeri sipil juga atau wira swasta? Orang tua wira swasta kedua-duanya. Yang bapak sekarang lagi ngurus kebun kan, Ya, kemudian ibu lagi ngurus toko jualan. oke. Jadi eh, sebagai orang tua ya, pasti ingin anak-anak itu bisa berhasil ya. Kalau bisa mungkin bisa lebih daripada orang tuanya, gitu kan? Gimana nih perasaan orang tua ketika mendengar bahwa Ilham beserta adiknya juga mengikuti pendaftaran CPNS dan dinyatakan juga lulus sebagai calon pegawai negeri sipil. Mungkin coba bisa dijelaskan sedikit. Orang tua alhamdulillah bersyukur, bangga, senang kan mendengar anak-anaknya berhasil kedua-duanya. Apalagi yang adik saya yang perempuan itu baru pertama kali ikut testing CPNS ini, dan alhamdulillah langsung lulus. Dan kalau saya ini sudah mengikuti CPNS ini sudah 2 kali testing. Pertama pas pas sesudah wisuda Oktober 2018, langsung mendaftar CPNS pada Promasi 2018. Pada awalnya saya ngambil waktu itu di Dinas Pendidikan, Hmm? namun karena pada testing tahap pertama tidak mencapai nilai passing grade-nya atau nilai batas minimalnya, Iya, makanya saya dinyatakan tidak lulus. oke. Eh, Sebelumnya pernah terpikir Kak ingin menjadi pegawai negeri sipil gitu? Karena eh, tiap-tiap orang mungkin punya pandangan berbeda. Nah, ada yang bilang mungkin menjadi CPNS itu justru bisa lebih terikat gitu kan. Nah, kalau wira swasta kan bisa bebas punya usaha sendiri gitu. Kenapa Ilham kok bisa terpikir untuk menjadi PNS? Apakah itu memang sudah cita-cita dari kecil atau bagaimana? Itu memang dari awal memang sudah saya rencanakan. Sejak saya pertama kali mengambil jurusan ilmu pemerintahan itu, saya jika seandainya selesai dari perkuliahan tersebut, saya ingin bercita-cita menjadi seorang ASN. Dan alhamdulillah saat ini sudah tercapai cita-citanya ya. Ya, alhamdulillah. Nah, tapi mungkin sebagai seorang ASN, ASN itu kan jabatannya karir ya. Jadi tidak hanya cukup kita ini sampai di tingkat lulus sebagai seorang ASN saja. Gitu. Jadi kita harus punya planning-planning ke depan untuk menjadi uh, ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Di samping dengan kita menambah ke perguruan tinggi yang lebih tinggi lagi gitu, ataupun diklat-diklat dan sebagainya gitu. Jadi sebagai seorang ASN saya juga berharap Ilham tidak hanya berhenti sampai di tingkat lulus CPNS-nya saja gitu. Mungkin karena saat ini mungkin
S1 ya, bisa saja juga mungkin nanti akan bisa melanjutkan ke jenjang S2, bisa juga melanjutkan, bahkan mungkin kalau memang mendapat dukungan dari berbagai pihak bisa melanjutkan sampai ke S3. Kemudian saya ingin nanya-nanya tentang adiknya ini. Tadi siapa nama adiknya? Adiknya Nurtati Martalia. Oh, Nortati Martalia ya. Ya, Nah, itu alumni mana? dia alumni D3 Akuntansi Universitas Riau. Oh, Universitas Riau juga ya. Nah, baik Sobat Kominfo, teman-teman, khususnya Universitas Riau. Nah, ini ada salah satu putra dari Kabupaten Indragiri Hulu, bahkan dua, satu pasang, alhamdulillah mengikuti tes CPNS, lulus kakak beradik, dua-duanya merupakan alumni dari Universitas Riau. Jadi perguruan tinggi Universitas Riau pasti juga akan bangga dengan adanya alumni-alumni dari Universitas Riau bisa ikut bersaing dan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Indragiri Hulu. Dan terkhusus buat Ilham mungkin beserta adiknya, karena memang anak dari asli Indragiri Hulu, kemudian bisa juga mengabdi di Kabupaten Indragiri Hulu, ikut membantu pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu, pasti ini juga merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat dari Kelayang. Kan begitu ya Ilham ya. Ya, benar, Pak. Jadi apa-apa saja sih tipsnya kemarin kok bisa lulus CPNS? Pasti ada dong persiapan-persiapan, kiat-kiat ataupun tips-tips supaya bisa mencapai hasil yang maksimal. Kalau tips dari saya, awalnya saya kemarin itu melihat jumlah formasi yang tersedia di INHU ini. Berdasarkan jurusan ilmu pemerintahan itu, kalau tak salah ada 9 jumlah formasinya, jumlah kuotanya. Ya. Kemudian saya pilah-pilah, saya lihat-lihat dari instansi-instansi yang tersedia itu, saya memakai atau menggunakan tipsnya itu melihat jumlah klasifikasi jurusannya. Pada jabatan yang kita ambil itu, semakin sedikit jumlah jurusan yang disediakan atau yang termasuk dalam klasifikasinya itu, semakin besar peluang kita untuk lulus. Kemudian selanjutnya, awalnya saya kemarin tuh lebih condong melirik kepada di formasi di Sekda. Namun karena di situ ada lebih kurang 6 atau 7 jurusan, mungkin saya rasa itu agak berat, dan bisa jadi orang yang mendaftar pada formasi di Sekda lebih ramai dibandingkan pada instansi-instansi yang lain. Dulu waktu mendaftar pada peta jabatan yang sekarang ini, itu saingannya ada berapa orang ya? Kalau di analis pengadu masyarakat ini, waktu itu pada awalnya berjumlah 56 orang. Oke. Yang diterima pada formasi itu? Yang terima pada formasi analis pengadu masyarakat ini 1 orang. 1 orang ya. Kalau formasi yang dipilih oleh adiknya Ilham? Kalau adik saya itu ngambil di kantor camat Kelayang itu formasi berjumlah 7 orang pendaftarnya, yang terima 1 juga. 1 juga ya. Berarti di samping persiapan-persiapan, usaha juga doa dari orang tua ya pasti ya. Agar bisa mengikuti semua tahapan-tahapan yang dilaksanakan terkait dengan penerimaan CPNS ini, rekrutan CPNS ini sudah dilakukan semaksimal mungkin, sehingga Ilham beserta adiknya, karena sebagaimana yang kita ketahui baru kali ini kami mendengar, terutama saya pribadi, ada formasi CPNS itu yang lulusnya kakak adik gitu ya, sekali dua gitu. Saya nggak bisa ngebayangin gimana bangga dan bahagianya orang tua terkait dengan hasil prestasi daripada anak-anak ini.
Selanjutnya juga mungkin terkait dengan kesiapan belajarnya dalam rangka persiapan untuk tes CPNS kemarin gimana Ilham? Waktu itu persiapan sebenarnya gak terlalu dipikirkan, cuman karena dari awal dah dicanangkan untuk mendaftar CPNS, makanya udah dimulai sejak selesai pendaftaran seleksi administrasi pada bulan November, dan pada bulan Desembernya telah ditutup, dan pada bulan Februarinya langsung digelar tes tahap pertama, yaitu seleksi kompetisi dasar SKD di Kota Rengat di Gedung Dang Purnama. Itu saya cara belajarnya mengumpulkan data-data informasi-informasi dari situs-situs website di internet, dan sekaligus saya mempelajari masing-masing cara dari ataupun cara penyelesaian dari tiap-tiap soal yang akan dihadapi nanti pada saat ujian. Eh, Intinya gini, waktu pas ujian kita itu memang betul-betul fokus dan betul-betul paham apa yang kita mau pilih atau kita mau jawab itu. Mhm. Selanjutnya kan dalam seleksi tahap pertama itu seleksi kompetisi dasar, jenis soalnya 3 kategori. Ada 100 soal dan dikerjakan dalam waktu 90 menit. Mhm. Dan 3 kategori itu, pertama ada TWK. TWK itu mirip seperti pelajaran PPKN kewarganegaraan gitu, Oke, ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar kan. Kemudian pada kategori kedua yaitu TIU. TIU itu mirip seperti pelajaran matematika, ada rumus-rumus gitu. Oke. Mhm. Kemudian pada kategori ketiga TKP itu mirip soal-soal yang cerita-cerita, kemudian seputar menanyakan integritas ataupun semangat kerja kita gitu Oke. dalam nanti jika seandainya menjadi seorang ASN. Jadi karena dalam keluarga berdua kakak adik sama-sama mengikuti tes CPNS, jadi mungkin di rumah belajar kelompok nggak bersama dengan adik gitu untuk menghadapi persiapan-persiapan ujian. Ya, waktu di rumah itu kami berdua saling belajar bersama, kemudian saling berbagi informasi juga gimana cara menyelesaikan masing-masing soal atau tipe-tipe dari soal itu. Kemudian kita pahami, bahkan kalau yang pakai rumus seperti yang kategori kedua pada TIU itu kita betul-betul harus hafal betul rumusnya. Kali ini saya mungkin akan bertanya yang eh, pribadi. Mungkin teman-teman sobat Kominfo juga sudah mendengar cerita-cerita ataupun kiat-kiat tips-tips terkait dengan Ilham Akbar ini dalam rangka mengikuti proses penerimaan calon pegawai negeri sipil khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu. Kali ini kita mungkin akan bertanya tentang pribadi Ham, mungkin eh, ya biar suasananya agak lebih santai sedikit. Ngomong-ngomong, apakah Ilham ini sudah berkeluarga atau belum? Kalau saya sekarang belum, Pak. Pacar udah punya ya? Sudah. Sudah ya. Jadi buat teman-teman yang sobat Kominfo yang eh, masih jomblo, nah ini kayaknya harapannya udah sedikit tertutup nih karena Ilham udah punya pacar. Tapi seperti yang kita ketahui, selama janur kuning itu belum tegak di depan rumah masih bisa gitu ya Ham ya. Betul, Pak. Ini nanti eh, kita tayangin nih. Ntar kalau pacarnya ngeliat kan nggak apa-apa ya, nggak marah ya, Apa, Pak? nggak marah ya. Oke. Jadi eh, di samping sekarang ini Ilham sudah eh, duduk sebagai CPNS di Kominfo dengan peta jabatan apa tadi? Analis pengaduan Analis masyarakat. pengaduan masyarakat. Nah, itu apakah sudah mengetahui apa-apa saja yang menjadi tugas dari Ilham Akbar di kantor? Kalau untuk sekarang masih sekedar jabatan saya itu
lebih kepada memantau aplikasi lapor namanya. Lapor ya. Ya, layanan aspirasi pengaduan online rakyat. Oh ya, Sobat Kominfo, seperti yang disampaikan oleh Ilham Akbar tadi, salah satu tugas dari Diskominfo ini adalah mengelola layanan lapor, eh, di mana masyarakat bisa menyampaikan aduan terhadap pelayanan-pelayanan publik yang kurang memuaskan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, eh, agar bisa ditindaklanjuti. Mungkin secara umum saja, mungkin Ilham bisa menjelaskan gimana sih eh, pengelolaan lapor itu? Apakah udah mengetahui gitu? Kalau untuk sekarang sudah mulai paham, Ya. eh, di mana lapor itu bagi masyarakat yang ingin mengadukan, eh, nanti ada website resminya, Mm-mm. kemudian layanan lewat SMS ada juga, Oke. kemudian untuk cara masyarakat untuk melakukan pengaduannya itu bisa dilakukan dengan menggunakan judul aduannya, Mm-mm. kemudian apa isi laporan atau pengaduan kita. Oke. Selanjutnya itu nanti ditujukan kepada siapa. Oh, jadi nanti Kominfo ini mungkin sifatnya hanya sebagai penghubung ya. Gitu, Nanti Pak. akan melanjutkan aspirasi dari masyarakat itu kepada dinas-dinas yang terkait. Begitu mungkin ya, Ya, Ilham betul, ya. betul, Pak. Oke. Sobat Kominfo, dimanapun saja berada, mungkin itu salah satu tugas dari Ilham Akbar saat ini sebagai CPNS di Dinas Kominfo, yaitu mengelola layanan pengaduan dari masyarakat sesuai dengan peta jabatan yang dipilih oleh beliau sebelumnya. Sekedar informasi juga bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Indragiri Hulu ini eh, baru saja menerima CPNS seperti saudara Ilham Akbar ini sebanyak 17 orang ya. Ya, 17 orang. 17 orang dari berbagai peta jabatan, itu dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, ada yang dari ilmu komunikasi ya, ada yang dari ilmu pemerintahan, ada yang dari ilmu administrasi, dan juga ada dari ilmu komputer atau eskom ya. Ya, betul. Jadi Kominfo khususnya tahun ini mendapat tenaga baru, spirit baru, 17 orang. Sampai kantor kita pun sudah mulai sempit nih karena Iya, datangnya iya. CPNS yang baru. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita lah ya dalam bekerja, Ya, tetap. walaupun masih dengan keterbatasan sarana prasarana, karena tambahan CPNS-nya ini sampai 17 orang gitu kan. Jadi itu tidak mengurangi semangat. Mungkin terakhir saya sampaikan kepada Ilham, mungkin barangkali ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman ataupun kepada keluarga ataupun juga kepada saudara-saudara terkait tipsnya nih jika ingin mengikuti tes CPNS berikutnya gitu kan, ataupun juga pesan-pesan kepada teman-teman yang lain gitu, silakan. Ya, untuk pertama sekali saya ingin mengucapkan eh, terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan support kepada saya dan juga kepada adik saya, terutama sekali terima kasih ucapan kepada orang tua saya. Selanjutnya kepada keluarga-keluarga yang telah selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada kami berdua sehingga kami berdua bisa lulus dalam satu formasi pada formasi tahun 2019. Kemudian bagi kawan-kawan yang untuk pada testing selanjutnya atau pada pembukaan CPNS selanjutnya, tips dari saya eh, hanya memberikan seperti pilihlah formasi yang jabatan ataupun klasifikasi pendidikannya jurusan perkuliahannya kemarin itu sedikit, semakin sedikit jumlah jurusan yang disediakan pada jabatan itu, maka makin berpeluang besar bagi kawan-kawan atau teman-teman yang untuk bisa menjadi seorang abdi negara atau ASN
dalam testing CPNS pada tahun berikutnya atau pada tahun ini. Mungkin itu sekian, Pak. Oke, demikianlah bincang-bincang kita kali ini, Sobat Kominfo dimanapun saja Anda berada, yang mana pertemuan kita pada kali ini membahas tentang calon pegawai negeri sipil yang baru, khususnya yang berada di Kominfo. Terima kasih kepada Ilham Akbar atas waktunya. Terima kasih, Pak. Semoga sukses ke depannya, dilancarkan semua pekerjaan-pekerjaannya, maupun juga yang jelas bisa berkah bagi Ilham maupun bagi keluarga Ilham. Baik, mungkin Sobat Kominfo dimanapun saja Anda berada, sampai di sini dulu bincang-bincang kita bersama narasumber kita dari internal Diskominfo. Mungkin berikutnya kami akan undang kembali narasumber-narasumber yang baru dengan tema-tema yang baru. Yang jelas ikuti kami terus agar bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Dukung kami terus, kami mohon juga dukungannya. Semoga video ini juga bermanfaat bagi kami sendiri dan juga bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu. Baik Sobat Kominfo, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.